yang berhubungan dengan pembelian. Kemudian yang kedua, tujuan promosi tentang profitabilitas. Nah, ini berhubungan dengan penjualan. Apa sajakah sih yang mempengaruhi profitabilitas? Yang pertama, pasti volume penjualan. Kedua, cost and benefit-nya, biayanya. Kemudian hasil jualnya itu juga akan mengarah ke volume penjualan. Jadi di sini yang dimaksud profitabilitas itu hasil dari penjualan. Ketika dia sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses penjualan dan produksi. Itu adalah profitabilitas yang diperoleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, tujuan promosi yang ketiga, dia menginformasikan citra dan reputasi perusahaan serta preferensi stakeholder. Jadi ketika kita mempromosikan sesuatu, ketika kita mempromosikan produk kita nggak hanya memberikan informasi tentang produk kita saja, tapi kita juga mengenalkan mereknya, kita juga mengenalkan perusahaan kita, organisasi kita, sehingga orang akan mengenal nggak hanya produk, tapi juga produsennya. Selain itu, orang juga akan tahu bahwa, oh ya, iklan itu merupakan penampakan atau representasi dari preferensi stakeholder atau dari pilihan-pilihan yang pilihan-pilihan mayoritas konsumen, pilihan-pilihan dari stakeholder-stakeholdernya, entah itu konsumennya, entah itu tim kreativitasnya. Jadi preferensi-preferensi terbaik dari stakeholdernya. Kemudian, mengapa sih tujuan promosi itu penting? Tujuan promosi itu penting. Tapi mengapa tujuan promosi itu penting? Yang pertama, karena promosi itu menetapkan tujuan promosi itu menetapkan arah komunikasi. Kita belajar, kita melakukan tuton hari ini, tujuannya apa? Jangan bilang nggak ada. Halo? Ya, benar. Jadi kalau kita ya itu tadi, karena ada tujuan maka kita melakukan sesuatu. Karena kita ingin mencari ilmu, karena kita ingin mencari ilmu, maka dari itu kita melakukan tuton hari ini dan kemarin-kemarin juga. Jadi tujuan itu akan menentukan arah apa yang akan kita lakukan. Dalam hal promosi, tujuan dari promosi itu akan menentukan arah bagaimana kita akan mengkomunikasikan, apa yang akan kita komunikasikan, kepada siapa kita akan berkomunikasi. Arah-arah seperti itu yang kita tetapkan dalam tujuan. Nah, tujuan itu juga penting itu untuk memfokuskan strategi kita. Kenapa kita memfokuskan strategi kita? Strategi itu banyak sekali. Rencana-rencana kita itu banyak sekali. Tapi ingat, setiap strategi, setiap rencana itu membutuhkan biaya, meskipun nanti akan menghasilkan benefit. Tapi nggak semua strategi harus kita lakukan karena faktor biaya itu tadi. Kita harus menganalisis juga strategi apa yang harus kita gunakan, strategi apa yang harus kita ambil. Kemudian
dilihat juga dari strategi ini cost benefitnya bagaimana. Kita harus memikirkan itu juga, sehingga ketika kita sudah menentukan tujuan kita baru akan menentukan juga, oh iya, cara seperti ini yang akan saya lakukan, cara seperti itu yang akan saya ambil, saya akan melewati jalan ini, saya akan melakukan itu. Seperti itu. Nggak semua jalan akan kalian lakukan. Karena pertimbangan tadi, banyak faktor-faktor yang akan membuat banyak faktor-faktor yang akan membebani strategi itu dengan biaya. Meskipun juga strategi-strategi itu akan memberikan benefit pada kita, tetapi harus tetap difokuskan pada strategi terbaik, strategi teroptimal yang akan bisa mencapai tujuan kita. Kemudian yang terakhir, mengapa tujuan promosi itu penting? Karena dia memberikan perbandingan relatif antara program yang sukses dan gagal. Setelah satu program kita jalani, kita melakukan evaluasi. Kita akan tahu program yang baru kita jalani itu berhasil atau gagal, sukses atau gagal. Nah, ketika kita akan melakukan program yang baru, dimulai lagi dengan jalan menetapkan tujuan yang baru lagi. Nah, ketika kita menentukan tujuan baru itu, kita akan bercermin lagi pada hasil program yang telah kita lakukan sebelumnya. Jika program itu hampir sama dengan program yang sebelumnya, kita akan tahu program sebelumnya itu sukses. Oh, berarti kita hanya perlu mengembangkan apa yang perlu kita kembangkan. Jika program itu gagal, mungkin kita akan melakukan revisi. Seperti itu. Jadi dia akan memberikan perbandingan yang relatif pada program yang akan dilakukan, mengacu pada program-program yang sebelumnya. Kemudian orientasi dari tujuan promosi itu ada dua. Yang pertama, dia mengorientasikan pada penjualan. Yang kedua, orientasi pada komunikasi. Pasti yang dimaksud dengan orientasi pada penjualan dan orientasi pada komunikasi. Orientasi pada penjualan itu ketika dia mentujukan promosinya, menetapkan tujuan dari promosi itu benar-benar untuk mendorong pengoptimalan atau peningkatan volume penjualan. Benar-benar ingin kegiatan promosi itu benar-benar ditujukan agar penjualan yang kita lakukan itu optimal, agar produk yang kita tawarkan itu laku. Nah, itu orientasi pada penjualan. Tapi tujuan promosi itu juga bisa diorientasikan pada komunikasi. Jadi nggak hanya produk yang kita kenalkan, tapi juga perusahaan, sehingga yang tertarik itu nggak hanya konsumen, tapi juga investor. Kemudian juga pemerintah bisa melakukan evaluasi. Nah, itulah yang dimaksud dari orientasi pada komunikasi. Jadi ingin mengkomunikasikan pada stakeholder, pada pihak-pihak lain tentang nggak hanya produknya saja, tapi juga perusahaannya. Seperti itu. Nah, tujuan promosi itu sebenarnya berasal dari KFA, dia Key Factor Analysis. KFA, dia menyediakan cetak biru luas yang dapat diidentifikasi. Kenapa dia dimaksud menyediakan cetak biru yang luas? Karena dia benar-benar menggambarkan ancang-ancang, menggambarkan rencana jangka panjang yang juga implementasinya nggak hanya skala kecil, tapi juga skala luas, atau
kita memasarkan produk kita nggak hanya di suatu daerah tertentu, tapi kalau bisa hingga ke luar negeri seperti itu. Jadi dia menyediakan cetak biru luas yang dapat diidentifikasi. Nah, kenapa dia sangat luas tapi bisa diidentifikasi? Ya iya, karena kita bisa mengumpulkan datanya, karena kita bisa melakukan riset-riset. Kalau kita nggak bisa mengumpulkan datanya, kalau kita nggak bisa melakukan riset terhadap suatu pasar, ya kita nggak akan pernah bisa memasuki pasar itu. Oleh karena itu, tujuan dari promosi itu, karena dia berasal dari key factor analysis, sedangkan key factor analysis itu menyediakan cetak biru luas yang dapat diidentifikasi sehingga rencana tujuan komunikasi tersebut dapat dicapai. Kalau kita lihat sendiri dari cetak biru atau blueprint dari sebuah bangunan, blueprint dari sebuah mesin, itu kan merupakan rancangan kan? Itu merupakan gambaran penampang dari entah itu bangunan, entah itu mesin, yang benar-benar memperlihatkan, meskipun dia bangunan tertutup atau mesin tertutup, itu yang benar-benar memperlihatkan hingga ke bagian-bagian dalamnya, hingga ke detail-detailnya, hingga nampaklah semuanya. Itu yang dimaksud KFA. Nah, sampai pada ini terakhir kayaknya. Ya. Yang terakhir, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun tujuan dari promosi. Yang pertama yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan adalah perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu perubahan yang bagaimana aja sih? Yang pertama, teknologi itu terus berkembang. Nah, perkembangan teknologi akan mempengaruhi cara kita dalam melakukan promosi. Nah, itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai teknologi sudah maju, kita tetap menggunakan cara yang lama. Apa ya promosi dengan cara yang lama itu? Promosi cara lama. Aduh, aku nggak pernah hidup di zaman dulu ini. Apa ya dulu? Cara yang lama. Ada yang tahu nggak promosi zaman dahulu itu kayak gimana? Sekarang pun juga masih door to door, masih ada yang door to door hingga sekarang. Oke lah, boleh. Nah, itu memang tradisional ya dari zaman dahulu. Jadi sudah ada televisi, sudah ada internet, tapi tetap menawarkan barang dari rumah ke rumah. Seperti itu. Tapi itu bukan berarti dia nggak memperhatikan perkembangan teknologi. Mungkin karena terpaksa, memang itu jalan satu-satunya dia dalam melakukan pemasaran. Oke, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah daur hidup dari produk. Kemarin ada beberapa tahap kan, daur hidup produk dari introduction, development, kemudian growth, kemudian decline. Jadi ketika produk kita sudah mencapai peak atau puncaknya yang kemudian akan mengalami penurunan, itu sebaiknya kita harus mencanangkan tujuan yang baru. Jangan sampai innalillahi. Are you okay? Okay. Jangan sampai kita tetap menggunakan tujuan yang sama, tujuan yang itu aja, padahal kita sudah tahu bahwa
konsumen udah bosen sama produk kita itu, konsumen udah bosen sama cara kita itu.